semua persidangan yang ada sekarang ini baru pengantar, baru bumbu-bumbunya. Sebenarnya yang menjadi fokus dari kasus ini adalah apakah pembunuhan berencana atau tidak. Ya. Itu yang jadi fokus. Dan mungkin ini tidak akan pernah kalian tahu. Kenapa saya tahu? Saya sudah sempat ditunjuk sebagai kuasa oleh Sambo, yang kemudian saya mundur. Oke, mumpung lagi ada pengacaranya di sini. Di dalam berita acara konfrontir, Ricky sama Brada E mengakui waktu dia dipanggil jam 16.33 tanggal 8 Juli. Pertama Ricky mengatakan bahwa Sambo memanggil dia, Sambo dalam keadaan menangis menceritakan kejadian Magelang. Dan disitulah kemudian disuruh Ricky nolak. Kedua kemudian dipanggil Brada E, ya. Juga Brada E mengatakan Sambo menangis, seorang jenderal menangis menceritakan kejadian di Magelang, dan disitulah ada perintah-perintah itu, ya kan? Ya. Itu benar di BAP kan? Ah ini nih, ini kalau dari segi teori hukum pidana ini nanti bakal meledak di persidangan kalau pengacaranya memang ini akan dipakai. Ini yang menjadi karena apa? Pembunuhan berencana itu, ya, seperti dalam kasus Jessica, kopi sianida. Kebetulan saya di sini. Kebetulan saksi ahlinya waktu itu adalah yang sekarang jadi wakil Menteri Kehakiman kita, ya, Prof. Edi. Ini saya bacakan di sini dan ini sangat relevan nanti. Ya, Edi Haritz, Prof. Ya, dia mengatakan di sini, Pak Edward, bahwa pembunuhan sederhana itu harus dipenuhi 3 unsur. Satu, ketika pelaku memutuskan kehendak itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang, tembak dalam keadaan tenang. Ini dalam keadaan menangis. Apakah itu tenang? Itu jadi perdebatan nanti. Saya tidak akan kasih pendapat dulu ya. Ya. Kemudian kata Pak Wakil Menteri Kehakiman kita, ada tenggang waktu yang cukup untuk melakukan kehendak dengan melaksanakan perbuatan. Ada tenggang waktu yang cukup. Jam 16.33 Brada E dan Ricky dipanggil ke rumah Saguling. Ya, jam 16.33. Jam 5.15 sudah terjadi penembakan. Berarti hanya waktu 45 menit. 30 menit. Nah, apakah dipenuhi unsur kedua itu ada tenggang waktu yang layak? Yang ketiga, pelaksanaan dalam keadaan tenang. Ini sangat esensial untuk membuktikan apakah ini pembunuhan berencana atau tidak. Saya yakin bakal ada 2 versi. Kalau hakim nanti kalau hakim ini sangat murni tergantung keyakinan hakim. Kemungkinan pertama adalah hakim akan mengatakan ini pembunuhan berencana. Kenapa? Karena kenapa dia bisa melaksanakan eksekusinya di Saguling, di Duren 3. Ada jeda waktu. Ada waktu, ya. Dia bisa mengatakan itu, ya. Kalau ya, tapi ada juga kemungkinan kedua. Hakim akan mengatakan bahwa perintah itu dilakukan dalam keadaan emosi. Karena apa? Oke, ini saya kasih contoh nih ya. Kalian nonton enggak film A Time to Kill? Nah ini kita ke Amerika dulu nih. Ya, dalam film A Time to Kill, seorang bapak yang negro, putrinya diperkosa yang umur 12 tahun oleh 2 kulit putih. Ya, dan pada saat itu si negro tersebut bebas dari pembunuhan berencana karena apa? Berhasil dibuktikan bahwa memang dia mengalami kegoncangan jiwa moral yang sangat parah gara-gara putrinya diperkosa. Unsur dalam keadaan tenang pada saat membunuh itu hilang. Itu di sana, Pak. Baik, tar dulu. Ini sudah diterapkan dalam kasus kopi sianida. Tar dulu. Ini kesaksian ahli dari. Itu relevan tidak kalau kita lihat dengan kasus Sambo ini, Bang Hotman? Justru itu kan BAP tadi kuncinya itu. Semua saksi tadi itu, semua saksi sampai hari ini belum ada yang langsung ke arah Verdi Sambo, masih pengantar-pengantar. Karena masih kejadian tidak ada satu saksi pun di Magelang yang menceritakan apakah Sambo itu marah sama almarhum atau tidak. Baru mulai keterlibatan Sambo itu sesudah ketemu Brada E di Saguling. Disitulah mulai. Jadi semua saksi yang di Magelang itu tidak pernah mengatakan Sambo marah sama almarhum, Sambo begini, nggak ada. Baru nama Sambo itu mulai disebut-sebut sesudah ketemu Brada E sama Ricky pada jam 16.33 ya di rumah Saguling.
itu justru adalah kunci utama. Apakah memang perintah dari Sambo itu ke dua orang ajudan ini, apakah memang pembunuhan berencana atau tidak? Kalau ke arah 338 kayaknya sudah agak berat untuk menggolkannya untuk bebas. Kayaknya agak berat. Tapi 340 bisa? Justru itu tadi, dengan adanya unsur tadi itu kalau kita kaitkan ke pendapat dari Wakil Menteri Kehakiman kita sekarang dalam kasus sianida, dan itu adalah dari pendapat dari ahli pidana Profesor Ramelan atau siapa itu dari Belanda, bisa ada dua pendapat. Makanya saya bilang tadi, dua pendapat. Pendapat pertama, hakim bisa mengatakan ini pembunuhan berencana. Karena apa? Ada waktu jeda berpikir dari Sambo untuk memerintahkan pindah lokasi. Itu salah satu. Makanya di sini Pak Saur, saya nggak memihak loh. Saya hanya menceritakan dua sisi ini. Jangan liatin gua dulu. Saya pikir karena sudah ada uang panjar gitu. Oh, nggak sama uang panjar dulu nggak. Ya? Uang panjarnya udah terima belum, Bang? Belum. Karena uang panjarnya berlian gua jauh lebih mahal. Ya? Jadi kalau lihat dari sana, bayangkan coba. Kalau lihat dari unsur sana bahwa pembunuhan berencana itu kan kalau ada jeda berpikir untuk merencanakan matang. Tapi kalau lihat dari jeda waktu 16.33 ketemu Baradae, setengah jam kemudian 45 sudah terjadi penembakan. Bayang ya. Sebelumnya ada perintah ke Ricky Rizal. Boleh sambil pakai mic, Bang Roni? Kenapa? Ya Ricky dulu, kemudian Ricky nolak katanya kan, baru kemudian dipanggil Baradae. Jadi itu hanya hitungan menit. Ya ada cuma saya baca berita acara konfrontirnya. Jadi apa yang saya utarakan ini bukan pendapat saya. Nah, jadi semua saksi yang diperiksa di pengadilan ini sampai hari ini belum ada langsung ke substansi perkara. Cuma memang apabila Sambo mau memakai pembelaan sebagaimana diutarakan oleh Profesor kita Wakil Menteri Kehakiman dalam kasus sianida, dia harus membuktikan adanya pelecehan seksual di Magelang. Harus bisa dibuktikan dulu. Karena itulah yang mengakibatkan dia nanti mendalilkan unsur satu tidak dipenuhi, yaitu ada kegoncangan. Karena sangat dari segi reasonable. Seorang jenderal, coba, seorang jenderal menangis, dan itu diakui beliau di BAP ya. Menangis waktu manggil anak buahnya dua. Drama, Bang. Jadi ada dua, Bang. Sebentar Nah, itu dia. Menangis dan marah. Ada dua karakter. Boleh satu-satu ya, Bapak-Bapak ya. Pada waktu itu belum pada pengen nyerang Bang Hotman semua nih kayaknya, Bang. Sebentar, pada waktu itu belum ada yang ditutupin karena kasusnya kan belum meledak. Belum ada yang mau direkayasa. Dan yang mengatakan menangis itu bukan Sambo, kliennya dia. Bang, tapi begini Bang, kalau berbicara mengenai menangis, apakah kemudian ini memang menunjukkan emosi, sedih, amarahnya, atau justru ini memang sebuah rencana yang sudah masuk sekarang begini, dalam kalau seorang agenda jenderal Sambo? panggil anak buahnya sambil menangis, dan waktu itu kasus belum meledak, apa yang mau ditutupin? Menutupi kemudian niatnya Entar dulu, kepada ajudannya? Sebelumnya kan ada rangkaian pemain bulu tangkis, ada telepon. Entar dulu, makanya itu yang langsung ke arah pembunuhan itu kan dari mulai pertemuan dengan Baradae. Kalau seorang jenderal manggil anak buahnya dalam keadaan tidak ada yang menyaksikan, loh. Jadi nggak ada drama. Kalau ada yang menyaksikan, oke lah. Ini tidak ada yang menyaksikan. Jadi dia akan mendalilkan memang dia mengalami emosi. Menarik simpati ajudannya Bang, agar mau menuruti perintahnya. Sebentar gitu, dulu, dia seorang jenderal loh, masa nangis depan anak buahnya? Enggak, saya tidak mau memihaki dia ya. Ini kan karena ada di BAP dari Baradae, diakui oleh beliau ini. Bukan cuma Baradae, saksi RR juga. Ricky juga mengakui. Dua ajudan mengatakan waktu saya dipanggil saya melihat nangis. Jadi artinya kalau melihat kepada unsur pembunuhan berencana itu bisa, kalau dalam kasus sianida, kopi apa sianida, itu kan bisa mengarah hanya 338.